Nah, ini masih gas ini masih menggumpal seperti ini ya. Nah, aman Bu ya, tidak ada kebocoran apa-apa gasnya. Lalu Ibu udah nyalakan, benar gasnya ini sudah aman ya, tidak ada penyambaran api sekalipun dinyalain korek seperti ini Bu ya. Nah, seperti ini gas ini sudah aman, tidak terjadi adanya kebocoran tuh, tidak ada Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channelnya Adistia ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit pengetahuan ya, khususnya kepada ibu-ibu ya, karena ini perdapuran ya. Jadi ini saya khususkan kepada ibu-ibu yang biasa memasak di rumah, apalagi ini ya, karena suaminya tidak ada di rumah kan pasti ibu sibuk di dapur ya, karena suaminya kerja. Nah, ini Bu ya, untuk kesempatan kali ini saya akan mengasih tahu kepada ibu-ibu itu bagaimana cara pemilihan tabung gas yang baik dan aman ya Ibu. Jadi untuk pertama-tama Ibu kalau misalkan membeli gas, contohnya Ibu dari gas yang kemarin sudah habis ya, lalu Ibu membeli gas ke toko atau ke warung, Ibu usahakan Ibu yang pertama dilihat dari expirednya Bu ya. Nih, apa itu expirednya? Itu supaya tabung gas ini aman ya, karena kalau sudah tidak aman atau udah expired kadaluarsa, ini tabung gas ini bisa berbahaya ya buat keselamatan ibu-ibu juga, buat ibu juga memasak ya. Nah, dari mana untuk melihat expirednya? Dari sini Bu ya. Nah, dicontohkan dari sini. Di sini ada 0523, itu artinya tabung ini masih layak pakai sampai bulan 5 tahun 2023. Jadi masih ada sekitar 2 tahun lebih lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi Ibu jangan sekali-kali memilih tabung gas itu asal ininya masih bagus, masih mulus ya, belum berkarat-karat seperti ini. Tapi jangan Bu ya, tapi memilih tabung itu harus lihat dari expirednya, jangan melihat dari tabung masih bagusnya, karena itu cat Bu ya, bisa dicat ulang sama penjualnya supaya kelihatan bagus. Tapi yang diutamakan di sininya ya, karena ini tidak menjamin ya, karena ini masih bagusnya ya. Nah, seperti itu. Ini nomor ini pokok pertamanya ya. Nah, yang kedua, jika Ibu mau memasangkan gas ya, mau memasang gas itu yang terutama Ibu lihat, dicek dulu dari sininya Ibu ya. Nah, dicek dulu, dilihat apa ada karetnya apa enggak ya. Kalau enggak ada karetnya, Ibu langsung pasangkan bahaya, karena gas bisa keluar ya. Gasnya ini bisa keluar. Jadi Ibu harus melihat dari sini. Oh, udah ada karetnya. Nah, baru Ibu pasangkan. Tapi Ibu ya, hati-hati. Ibu memilih gas juga harus dilihat ya, takut terjadi kebocoran di sini. Nah, Ibu cek bisa nih seperti ini. Berarti ini aman ya, tidak ada gelembung ya, berarti ini aman, tidak ada kebocoran. Terus bisa dicek dari sininya itu bisa pakai air ya, kalau ada berumbus-berumbus berarti itu aman ya. Ini buat mencontohkan bahwa ke sini aman ya Bu ya. Nah, sini kalau misalkan Ibu benar-benar gasnya ini sudah aman ya, tidak ada penyambaran api sekalipun dinyalain korek seperti ini Bu ya. Nah, seperti ini gas ini sudah aman, tidak terjadi adanya kebocoran tuh, tidak ada Bu ya, aman. Ini enggak ada. Kalau misalnya ada kebocoran berarti nyambar ya, itu sangat berbahaya kepada Ibu ya. Ibu bisa menceknya, jangan seperti ini ya, jangan seperti saya ini karena berbahaya ya Bu. Bisa Ibu ceknya dengan cara ya pakai air gini ya, takutnya ada terjadi kebocoran. Karena kan tidak tahu, namanya gas itu Bu ada dua macam, yaitu ada gas yang berbau dan yang tidak berbau. Yang bahayanya itu gas yang berbau gitu ya. Nah Bu ya, untuk cara pemasangan regulator ke sini, ke gas Bu, jangan sekali-kali Ibu memasangnya itu ditekan ya, ditekan seperti ini. Kalau ditekan itu berbahaya, apalagi sampai Ibu lagi memasak, ininya sudah dipasang, kompornya dinyalakan,
lalu ininya ditindih pakai batu atau pakai bata apa pakai penekan. Berbahaya Bu ya, karena apa? Karena ini tidak boleh ditekan, karena di sini ada membran. Karena kalau tertekan di sini membrannya bisa pecah, bisa mengakibatkan ya berbahaya kebocoran pada regulator. Bahkan lebih berbahaya terjadi kebocoran pada regulator atau ada api menyambar ke sini, bisa aja masuk ke gas dan akan terjadi kebakaran atau ledakan. Karena kalau ledakan itu berbahayanya Bu ya, kalau di sini kan ada lingkaran merah di sini. Nah, lingkaran merah ini sensor panas. Tapi jika sensor ini udah berubah menjadi hitam kecoklatan ya, yang tadinya merah, itu berarti api sudah masuk ke dalam. Di dalam api udah menggumpal dan ininya siap-siap terjadi ledakan, itunya melepas ya. Karena kalau terjadinya ledakan gas ini Bu, bisa menjemburkan api ke atas itu sekitar 13 meter ke samping 10 meter ya, mungkin rumah ibu pun bisa rusak, jebol ya. Dan terjadi bahkannya banyak di TV-TV terjadi kebakaran rumah itu dari akibatkan dari tabung gas itu ya seperti ini, karena kelalaian. Jadi ibu jangan sekali-kali gas itu jangan sampai ditekan, apalagi sampai ketika dipasang ditindihin batu bata atau apa pemberat beban di atasnya seperti ini, tekan katanya biar nggak keluar gas. Jangan sampai Bu ya, karena ini sangat berbahaya. Seperti tadi itu membrannya bisa pecah. Jadi ibu cukup pasangkan seperti ini Bu ya. Jika belum pas Bu cukup putar-putar seperti ini, langsung putar ya. Udah aman ya, tuh udah tercengkram, tidak ada lepas Bu ya, udah aman. Dan di sini juga udah tidak ada kebocoran lagi Bu, itu sudah aman ya, tidak ada kebocoran. Nah, jikalau udah aman seperti ini, Ibu tinggal menyalakan kompornya ya, tek. Nah, seperti itu. Pesan pada ibu-ibu jangan ditekan. Terus kalau misalkan ibu juga kalau selang Bu ya, kalau selang regulator ini sudah berkarat ya, ininya nih sebenarnya tidak dianjurkan ibu memakaikan ini, tidak dianjurkan. Karena ini kalau sudah karat Bu bisa membeset kepada selangnya, nanti terjadi kebocoran juga pada selangnya. Karena selang itu usahakan ibu harus dirawat ya, sekitar entah sebulan sekali, atau kalau ibu lebih rajin ya 2 minggu sekali gitu. Ini Bu dilap Bu ya, biar gak kotor, biar kotoran-kotorannya ini bau amis bekas menggoreng ikan atau apa ini tidak digigit tikus Bu ya, jadi tidak ada kebocoran. Jadi Bu harus dirawat tuh. Jadi jangan selang si bapak aja Bu ya yang setiap malam di elus-elus sama ibu, tapi selang ini juga harus dibersihkan, supaya lebih aman ya. Karena kalau selang si bapak tidak dielus juga aman, kalau ini kalau tidak dielus, tidak diurus, bahaya Bu ya, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi gue cukup pasangkan saja ya, seperti ini ya, lalu udah nyalakan saja kompornya ya. Jadi ini sudah terpasang, sudah aman Bu ya, tidak ada kebocoran apa-apa gasnya. Lalu ibu udah nyalakan kompor, jadi ibu masak sudah aman ya, sudah. Nah, ini sekian dari saya Bu ya, semoga ini bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Yaitu jangan sekali-kali memilih tabung gas itu asal tabungnya bagus tapi expirednya tidak diperhatikan, yang seperti itu Bu ya. Buat ibu-ibu jika bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya dan dukung terus channelnya saya ya, channelnya Adistia, dan juga share ya kepada teman-teman ibu atau kepada di sosmed atau media sosial ibu, di Facebook atau di Instagram atau di mana aja, di share kalau misalkan ini bermanfaat. Sekian dari saya Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.